Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yaitu ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer karena ini adalah menyangkut nasib Bapak Ibu honorer ketika diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini sampaikan bahwa termasuk tenaga honorer. Ada 5 poin ini akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Nah, kira-kira apa saja yang menyangkut nasib honorer pada 5 poin penting ini yang segera akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut? Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Selain tenaga honorer, aturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 akan memuat 5 poin penting berikut ini. Tenaga honorer menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dalam peraturan pemerintah aturan turunan Undang-Undang ASN 2023. Dalam Undang-Undang ASN 2023, permasalahan aturan mengenai penataan tenaga honorer sudah tertulis dengan jelas di dalam Undang-Undang ASN tersebut. Tenaga honorer akan diselesaikan penataannya maksimal Desember 2024 seperti ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Ingat Bapak Ibu ya, tenaga honorer akan diselesaikan penataannya maksimal Desember 2024 seperti ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Setelah penataan tenaga honorer, pemerintah dilarang merekrut pegawai non-ASN atau sejenisnya. Selain daripada ASN, itu pun atas persetujuan dan sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan berarti seperti yang kejadian selama ini, sesukanya para PPK merekrut honorer di masing-masing daerahnya. Apabila ada instansi yang nekat merekrut tenaga honorer, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Aturan penataan tenaga honorer itu tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN 2023. Ingat Bapak Ibu ya, Undang-Undang ASN yaitu pasal 66. Jadi disitulah tertuang terkait dengan penataan honorer ini, yang mana yang berhubungan dengan penataan itu adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Jadi melalui peraturan pemerintah nantinya sebagai turunan dari Undang-Undang ASN itu jelasnya ya, detailnya baru kita pahami bersama. Pasal tersebut menyebut bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Selanjutnya, aturan lebih lanjut terkait penataan tenaga honorer akan diatur melalui peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, mengatakan, saat ini peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 sedang dirancang pemerintah. Dan memang benar Bapak Ibu bahwa di bidang yang menangani peraturan pemerintah ini, misalnya dari Kementerian 4RB, benar-benar sedang merancang peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut. Menurut Mardani, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memiliki waktu hingga Maret 2024
untuk menyelesaikan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut. Saat ini progres peraturan pemerintah tersebut sudah mencapai angka 60-70%. Berarti tinggal menunggu beberapa persen lagi Bapak Ibu, maka akan ada kabar sukacita terkait dengan peraturan pemerintah yang telah dirancang dan segera akan diterbitkan oleh pemerintah. Kemenpan RB memiliki waktu 6 bulan sejak 30 September untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Sudah 60-70%, the evil is the detail, kata Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Ia mendorong Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang ASN 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan akan terus mengawal aturan turunan Undang-Undang ASN 2023 agar tetap sesuai dengan ruh dan konten yang ada. Setan itu ada di detailnya karena kita akan kawal agar peraturan pemerintahnya betul-betul sesuai dengan ruh dan konten yang ada di undang-undang dan betul-betul bisa memberi kabar gembira bagi para ASN dan calon ASN honorer dalam hal ini, ujar Mardani. Mardani Alisera menambahkan, beberapa poin penting nantinya ini akan diatur lebih jelas dalam aturan turunan Undang-Undang ASN 2023. Jadi beberapa poin tersebut diantaranya adalah standarisasi ASN, migrasi pegawai honorer menjadi ASN, transparansi, roadmap, hingga pembagian tugas antar kementerian atau lembaga. Pertama tentu kita ingin ada standarisasi ASN karena itu ada pusat tel nasional itu akan segera disiapkan. Kemudian kita juga punya harapan agar progres atau proses migrasi dari beberapa juta honorer menjadi ASN itu tertulis dengan sangat jelas, transparan, roadmap-nya di peraturan pemerintah ini, termasuk seperti apa pembagian tugasnya antara berbagai kementerian atau lembaga sehingga peraturan pemerintah ini benar-benar saya implementatif. Jangan sampai peraturan pemerintah ini bisa jalan di Kementerian A, tidak berjalan di Kementerian B, ujarnya. Artinya, supaya berkeadilan, semua kementerian dan lembaga, peraturan pemerintah tersebut diterapkan. Mardani juga memperjuangkan tenaga honorer yang formasinya tidak tersedia dalam rekrutmen P3K. Sangat bersyukur dengan hal ini karena DPR RI sangat peduli dengan nasib honorer. Politisi fraksi PKS itu akan meminta Kemenpan RB untuk bisa bijak jika ada instansi yang mengajukan nomenklatur baru. Kita akan detailkan agar ada kelenturan karena memang jenis pekerjaan itu sangat beragam, sementara peraturan tentang kategorisasinya sangat umum dan banyak yang tidak berani untuk membuka formasi yang sebetulnya di lapangan ada, tapi di kategori tidak ada. Kita serahkan agar Kemenpan RB bersikap bijak memberikan itu kepada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk mengajukan nomenklatur baru yang itu nanti bisa terisi. Jangan mengubah fakta yang ada, tetapi kita coba sesuaikan aturan dengan fakta yang ada dengan tetap menjaga prinsip-prinsipnya, ujar Mardani mengakhiri. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana harapan honorer terkait dengan Undang-Undang ASN. Tapi ingat satu hal bahwa kita, Bapak Ibu honorer, menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI yang disampaikan oleh Mardani Alisera bahwa dalam peraturan pemerintah itu nantinya semua detailnya itu jelas. Jadi itulah yang akan kita pegang dan kita tunggu kepastiannya kapan terbit peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan penataan honorer menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah ditargetkan paling lama Desember 2024. Nah, terkait dengan hal tersebut, informasi terkini terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah diharapkan paling lama Maret 2024. Itu sudah paling lama. Sementara informasi lain mengatakan juga bahwa paling lama informasi
peraturan pemerintah mengenai penataan honorer paling lama Desember 2023 tahun ini itu segera akan terbit. Kiranya semua program dan kerja pemerintah bersama dengan DPR RI mengenai nasib honorer ini berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.